Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar tentang topik-topik yang sangat seru di pembelajaran sejarah. Kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu sejarah, penelitian sejarah, dan merefleksikan keterhubungan antara masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang melalui berbagai peristiwa atau kejadian penting dalam lingkup lokal, nasional, dan global, dari masa kerajaan Hindu-Buddha hingga masa kerajaan Islam. Yang pertama yakni konsep dasar ilmu sejarah. Menurut Kuntowijoyo, sejarah adalah ilmu yang mengkaji manusia, waktu, dan makna sosial dari suatu peristiwa. Konsep dasar ilmu sejarah juga terbagi menjadi 3 hal penting, yakni manusia dalam ilmu sejarah, waktu dalam ilmu sejarah, serta ruang dalam ilmu sejarah. Baiklah, pembahasan akan kita mulai dari konsep manusia dalam ilmu sejarah. Manusia merupakan pusat kajian utama karena hanya manusia yang dapat menciptakan, mengalami, dan menceritakan peristiwa sejarah. Tanpa manusia, sejarah tidak akan pernah ada. Dalam hal ini terbagi menjadi manusia sebagai subjek sejarah, serta manusia sebagai objek sejarah. Manusia sebagai subjek sejarah, yakni sebagai subjek, manusia merupakan pencipta dan penggerak peristiwa sejarah. Ia membuat keputusan, berinteraksi, menciptakan ide, berjuang, dan mengubah keadaan sosialnya. Untuk memahami manusia sebagai pelaku sejarah, diperlukan pendekatan biografi, serta kajian terhadap latar sosial, budaya, pemikiran, dan lingkungan hidupnya. Contoh dari konsep manusia dalam ilmu sejarah yakni Soekarno dan juga Hatta sebagai subjek dalam Proklamasi Kemerdekaan 1945, karena Soekarno sendiri yang membacakan teks proklamasi. Selanjutnya, manusia sebagai objek sejarah. Selain sebagai pelaku, manusia juga menjadi objek yang diteliti oleh sejarawan. Kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan spiritual manusia di masa lampau ini dikaji untuk memahami perubahan dan keberlanjutan peradaban. Kemudian, apa sih keterkaitan manusia, waktu, dan ruang? Nah, manusia tidak dapat dipisahkan dari konteks waktu dan ruang, di mana kedua unsur ini membentuk identitas historis seseorang atau masyarakat. Contohnya nih, kehidupan manusia di masa kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh ruang, yakni lokasi strategis yang berada di jalur perdagangan, dan waktunya yaitu pada abad ke-7 Masehi. Yang kedua yakni pembahasan mengenai konsep waktu dalam ilmu sejarah. Waktu merupakan unsur pokok dalam ilmu sejarah karena setiap peristiwa berlangsung dalam rentang waktu tertentu. Sejarah tidak dapat dilepaskan dari aspek temporal yang meliputi masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Dalam konsep waktu dalam ilmu sejarah ini terdapat kronologi dan periodisasi. Kronologi sendiri adalah urutan waktu terjadinya peristiwa guna memahami hubungan sebab akibat antar peristiwa sejarah. Contohnya ini pada kronologi Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, di mana diawali dari serangkaian peristiwa seperti Jepang yang dibom atom oleh sekutu, kemudian Jepang menyerah tanpa syarat, lalu adanya desakan dari golongan muda sehingga menciptakan peristiwa Rengas Dengklok, sampai dengan perumusan teks proklamasi hingga akhirnya pembacaan teks proklamasi. Sedangkan periodisasi yakni pembabakan waktu dalam sejarah berdasarkan peristiwa penting. Contohnya, masa praaksara, Hindu-Buddha, Islam, kolonial, kemerdekaan, dan reformasi. Dalam konsep waktu dalam ilmu sejarah juga terdapat sifat diakronis maupun sinkronis, yakni diakronis sendiri yaitu memanjang dalam waktu, sehingga menelusuri proses perubahan dari masa ke masa, perkembangan peristiwa dari waktu ke waktu, dengan melihat sebab akibat dan perubahan kronologis. Contohnya, mengamati perkembangan organisasi Budi Utomo dari tahun 1908 hingga 1935, dari awal berdirinya hingga perubahan yang terjadi, sampai dengan akhir. Kemudian sinkronis yakni meluas dalam ruang, tetapi terbatas dalam waktu, sehingga fokusnya pada satu waktu di berbagai tempat.
Contohnya, kondisi sosial dan ekonomi Indonesia tahun 1945. Kemudian makna dari konsep waktu bagi sejarah yakni melihat kesinambungan dan perubahan atau continuity and change, memahami bahwa peristiwa masa kini merupakan hasil dari proses masa lampau, dan menumbuhkan kesadaran sejarah atau historical awareness. Selanjutnya, pembahasannya tentang konsep ruang dalam ilmu sejarah. Ruang sendiri dalam sejarah merupakan tempat atau wilayah terjadinya peristiwa masa lalu. Selain itu, ruang mengandung aspek geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Kemudian, keterkaitan ruang dan waktu. Nah, setiap peristiwa terjadi di suatu tempat ataupun ruang dan pada suatu waktu yang tertentu. Hubungan ruang membantu menjelaskan mengapa peristiwa terjadi di lokasi tertentu. Misalnya saja, letak strategis jalur rempah membuat Maluku menjadi pusat perdagangan dunia dan terjadinya pembacaan proklamasi yang ada di rumah Insinyur Soekarno. Dalam konsep ruang dalam ilmu sejarah juga terdapat kajian sinkronis, di mana ini merupakan pendekatan ruang dalam sejarah, yaitu mengamati kondisi dalam satu waktu dan wilayah secara mendalam. Contohnya, menganalisis kehidupan masyarakat Majapahit di wilayah Trowulan pada abad ke-14. Selain itu juga, mengapa sih pentingnya mengetahui konsep ruang? Karena pertama, membantu memahami peta peradaban dan persebaran kebudayaan. Kedua, menjelaskan hubungan antar wilayah dan pengaruh global. Ketiga, menumbuhkan kesadaran geografis terhadap sejarah bangsa sendiri. Selanjutnya, beranjak ke pembahasan mengenai penelitian sejarah. Penelitian sejarah dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, ada tahap pemilihan topik. Nah, di mana tahapan ini terdiri dari tahap awal untuk menentukan peristiwa sejarah yang akan diteliti. Kedua, topik harus spesifik dan dapat dibatasi agar penelitian tidak melebar. Ketiga, pemilihan topik bisa didasarkan pada kedekatan emosional ataupun intelektual dari sang peneliti dengan subjeknya. Selanjutnya, tahap heuristik, di mana tahap ini merupakan pengumpulan sumber sejarah dari berbagai jenis sumber untuk menemukan data yang relevan dan dapat dipercaya. Tahap heuristik ini membagi sumber dalam beberapa pembagian. Yang pertama ada sumber tertulis, yaitu arsip, prasasti, naskah kuno, maupun catatan saksi mata. Kedua, sumber lisan, yakni wawancara, pidato, ataupun rekaman. Selanjutnya, sumber primer, yakni ada arsip dan juga prasasti. Sumber yang selanjutnya yaitu sumber sekunder, seperti buku ataupun tulisan dari sejarawan. Yang selanjutnya yaitu sumber artefak, di mana ini meliputi benda-benda bersejarah seperti alat-alatnya, bangunan, maupun foto-fotonya dari benda-benda bersejarah. Selanjutnya, audio visual, yakni berupa rekaman, film-film bersejarah maupun film dokumenter yang bertemakan sejarah. Tahap yang selanjutnya yakni tahap kritik sumber. Nah, pada tahap ini melakukan pemeriksaan keaslian dan keabsahan sumber sejarah yang tujuannya untuk menyeleksi dan memverifikasi sumber agar valid dan juga otentik. Nah, terdapat dua jenis kritik nih. Ada kritik eksternal yang mana menilai keaslian fisik sumber seperti umur prasasti maupun bahan tulisan. Kedua, kritik internal, yakni menilai kebenaran isi sumber seperti isi prasasti maupun konteks serta maknanya. Selanjutnya, tahap interpretasi, di mana pada tahap ini menafsirkan sumber yang telah diverifikasi untuk memahami makna dan hubungan antar peristiwa. Nah, pada tahap ini peneliti juga diusahakan harus bisa menilai atau menafsirkan dengan seobjektif mungkin untuk menghindari subjektivitas. Dalam hal ini, kegiatan utamanya yakni 1. Menghubungkan fakta yang telah diverifikasi, 2. Menentukan sebab akibat dan konteks sosial budaya, ketiga, menyusun pola hubungan antar peristiwa. Nah, contohnya seperti interpretasi terhadap sejarah suatu daerah, di mana bisa meliputi bidang politik, pendidikan, maupun sosial. Selanjutnya, ada tahap historiografi, di mana tahap ini merupakan
Penulisan sejarah yang berdasarkan hasil dari interpretasi dan juga hasil dari penelitian sejarah, berdasarkan kronologi dan analisis secara logis, di mana ciri-cirinya yaitu disusun secara kronologis dan logis, mengandung analisis dan argumentasi ilmiah, menjaga objektivitas dan kejujuran penulisan. Nah, contoh dari historiografi ini sendiri berupa bentuk historiografi seperti buku sejarah, biografi tokoh, ataupun laporan penelitian sejarah lokal. Oke, beranjak ke materi yang selanjutnya, yakni mengenai merefleksikan keterhubungan antara masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang melalui berbagai peristiwa atau kejadian penting dalam lingkup lokal, nasional, dan global dari masa kerajaan Hindu-Buddha hingga masa kerajaan Islam. Jadi, merefleksikan keterhubungan ini akan dibagi menjadi dua pokok pembahasan. Yang pertama yakni merefleksikan keterhubungan antara masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang dari masa kerajaan Hindu-Buddha hingga masa kerajaan Islam, di mana berisi tentang pertama, refleksi sejarah. Nah, refleksi sejarah ini sendiri adalah kemampuan untuk menyadari, memahami, dan menafsirkan hubungan antar masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hal ini merupakan bagian penting dari pemikiran historis atau historical thinking skill. Nah, hubungannya apa antar masa dalam sejarah? Pertama, masa lampau, yakni memberikan warisan, nilai, pengetahuan, dan pengalaman. Kedua, pada masa kini, merupakan hasil dari proses sejarah masa lalu. Ketiga, masa depan, yaitu suatu hal yang dibentuk oleh keputusan dan tindakan manusia di masa kini. Selanjutnya, apa sih pentingnya refleksi antar masa? Nah, pertama, menghindari kesalahan masa lalu. Kedua, menumbuhkan kesadaran sejarah. Ketiga, membangun masa depan yang berkelanjutan. Kemudian, tentang perspektif historis. Nah, dalam perspektif historis ini terbagi menjadi continuity dan juga change, di mana pertama continuity atau keberlanjutan. Jadi, nilai masa lalu yang masih ada hingga kini. Contohnya, sistem musyawarah sejak masa kerajaan yang tetap digunakan dalam demokrasi modern. Kemudian ada change atau perubahan, di mana penyesuaian nilai sesuai perkembangan zaman. Contohnya yakni seperti sistem kerajaan yang telah berubah menjadi republik demokratis. Lalu ke sub pokok pembahasan yang selanjutnya. Yang kedua yakni merefleksikan keterhubungan berbagai peristiwa melalui kejadian penting dalam lingkup lokal, nasional, dan global. Pertama yakni mengenai keterhubungan. Nah, keterhubungan peristiwa atau historical interconnectedness ini adalah pemahaman bahwa suatu peristiwa sejarah di satu tempat dapat mempengaruhi peristiwa lain di wilayah yang berbeda, baik itu lokal, nasional, maupun global. Nah, hal ini mencerminkan bahwa sejarah manusia bersifat interdependen dan lintas batas. Kemudian juga terdapat tingkatan keterhubungan peristiwa. Yang pertama ada peristiwa lokal, di mana peristiwa yang terjadi di daerah tertentu tetapi memiliki nilai bagi sejarah nasional, seperti perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Kemudian nasional, yakni peristiwa yang mencakup kepentingan seluruh bangsa dan menjadi identitas nasional. Contohnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Selanjutnya ada global, yakni peristiwa dunia yang memiliki dampak langsung terhadap bangsa Indonesia. Contohnya, revolusi industri di Eropa, yang mana memicu terjadinya kolonialisme di Asia. Kemudian, apa sih pentingnya untuk memahami keterhubungan peristiwa? Nah, yang pertama, dapat menumbuhkan pemikiran kritis dan terbuka terhadap dunia. Kedua, memperluas kesadaran global tanpa kehilangan identitas nasional. Ketiga, menguatkan rasa kebangsaan dengan memahami kontribusi daerah dalam sejarah nasional. Dan yang keempat, menumbuhkan empati lintas budaya dan juga negara. Oke teman-teman, cukup sekian materi pada hari ini. Setelah kita semua sama-sama belajar dan menyimak materinya, jangan lupa untuk scan barcode di sini dan segera mainkan kuisnya untuk menguji pemahaman terhadap materi yang sudah dijelaskan.
Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.